Teman-teman, kita berbicara yang namanya arogansi atau kesombongan. Dahulu kala kalau kita tanyakan kira-kira apa sih sebenarnya definisi daripada kesombongan itu sendiri, kadang-kadang kesombongan itu selalu membutuhkan sebuah materi yang memang jelas, yang akhirnya nanti konsekuensinya kita dibilang sombong. Contoh misalnya, ada seseorang yang bilang bahwa saya punya mobil 5, kamu cuma punya mobil 1. Saya punya motor 5, kamu cuma punya motor 1. Saya punya rumah 5, kamu cuma punya rumah 1. Nah, pada saat itulah kita sedang dalam tanda kutip terjadi arogansi atau sedang sombong terhadap yang namanya kekayaan kita. Ada juga orang lain kadang-kadang sombong juga terhadap apa? Terhadap kecantikan atau kegantengannya dia. Ada juga orang lain sombong juga terhadap apa? Terhadap kemampuan atau kecerdasannya. Misalnya, lihat nih, saya lulusan daripada universitas yang terkenal di Indonesia. Atau saya lulusan daripada universitas yang terkenal di luar negeri. Seperti misalnya hari ini saya ada di Caltech ya. Ini salah satu institut teknologi yang terkenal yang ada di California ini. Nah, adalah satu hal yang wajar ketika dulu kita dimaknai sebagai orang sombong ketika kita menggunakan materi-materi itu. Tapi uniknya hari ini ya teman-teman ya, yaitu adalah udah kuno ketika katanya orang bilang kita sombong akan kekayaan, akan kecakapan, akan kecantikan, akan kekuasaan atau mungkin juga akan yang lainnya. Tapi hari ini ada keunikan ketika tanpa kita sadari kita sekarang ini suka sering sombong juga. Akan apa teman-teman sekalian? Akan kebaikan kita, sombong akan kebijaksanaan kita. Dan yang paling unik juga yang paling sering saya lihat adalah kalau di dunianya saya ya, sombong akan kesehatan kita gitu. Wah, Bapak masih makan goreng-gorengan? Waduh, kalau saya itu terakhir makan goreng itu udah lama sekali. Waduh, masih makan garam ya itu ya, masih makan gula ya. Waduh, kalau saya mah udah enggak lagi. Aduh, mana makannya itu kok makanan olahan, saya mah udah makanannya alami. Wah, Bapak masih makan daging. Waduh, kalau saya makannya udah plant-based diet nih ya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ada garis batas tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Maksud saya seperti ini. Jadi, kadang-kadang yang bisa menjawab itu adalah sebuah signifikansi atau sebuah kontribusi adalah diri kita sendiri. Contoh misalnya ketika kita bilang, saya mau mengatur pola makan saya, jadi diet saya itu harus bagus. Protein kalau bisa tinggi, karbo kalau bisa harus saya kontrol. Kalau lemak kalau bisa yang alami. Nah, pada saat saya melakukan itu, pertanyaan itu yang harus bisa menjawab dari kita sendiri. Apakah itu saya lakukan karena sebuah signifikansi? Apa itu signifikansi teman-teman sekalian? Yaitu adalah kita ingin dipandang oleh orang lain, ingin dihargai dengan niatan usaha yang kita lakukan tadi ya gitu. Saya aja pay attention terhadap makanan saya loh. Dan juga saya menghargai badan atau kesehatan saya sebagai istilahnya sebagai kita kan harusnya menjadi makhluk yang menghargai tubuhnya gitu. Bukannya justru menyia-nyiakan tubuhnya. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya ada satu kebutuhan yang ingin kita penuhi, yaitu adalah kita ingin dipandang sebagai orang sehat. Sehingga terdapatlah yang namanya nanti konsekuensinya adalah penghargaan, penghormatan, apresiasi di sana. Apakah itu salah? Nggak salah ya. Tapi kebutuhan kita adalah ingin dipandang sebagai orang sehat. Tapi kalau kita berbicara kebalikannya daripada signifikansi, itu yang disebut namanya kontribusi. Yaitu adalah apa? Keinginan kita untuk memberikan kontribusi kepada tubuh kita. Alasan kenapa saya melakukan hal tersebut dengan mengatur pola makan saya tadi, dengan saya rajin berolahraga, saya sebenarnya ingin berkontribusi kepada diri saya, menciptakan kesenangan kepada tubuh saya untuk saya bisa mendapatkan kesehatan. Nah, saya nggak membutuhkan orang bilang saya sehat atau tidak sehat, tapi saya melakukan itu demi diri saya sendiri untuk saya bisa mendapatkannya. Makanya kenapa tadi saya katakan garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Nah, hal itulah yang makanya kenapa yang tadi saya katakan balik lagi kalau berbicara arogansi, teman-teman sekalian, kadang-kadang sebenarnya adalah hanya sebuah pemaknaan. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai kita berkeinginan ceritanya menggunakan tools, metode, dalam hal ini adalah pola perilaku sehat misalnya ya, kita jadikan itu sebagai sebuah prestasi bagi kita yang ingin kita tunjukkan sama orang lain, padahal sesungguhnya itu hanya sebuah tools yang kita gunakan
sebagai metode yang kita adopsi untuk kita jadikan konsekuensinya itu adalah, iya saya ngelakuin, saya mesti diet. Karena apa? Karena supaya biar saya sehat. Karena mulut saya adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan, Pak. Jadi kalau seandainya misalnya saya makannya sembarangan, maka nanti kalau seandainya saya sakit kan saya yang harus tanggung sendiri. Kualitas diri kita katanya seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain. Semakin saya sehat, semakin bermanfaat. Semakin saya sakit, semakin kurang kebermanfaatan saya pada orang. Makanya kenapa saya mau melakukan hal itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara arogansi, kadang-kadang sekarang ini saking canggihnya, kadang-kadang kita bisa arogan. Kalau dulu arogan dengan kekayaan kita, sekarang kita arogan dengan kebaikan kita, dengan kesehatan kita, dengan kebijaksanaan kita. Kadang-kadang kita juga arogan dengan keimanan kita gitu ya. Masa kamu gak pernah ke gereja ya? Saya aja sholat terus rajin, kok kamu gak pernah sholat gitu ya. Kok saya aja itu sembahyang terus 3 kali sehari nih sebagai seorang Bali gitu ya, sebagai seorang Hindu. Oh kok kamu kok nggak pernah melakukan trisanya gitu loh ya. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kadang kita melakukan sesuatu itu bukan semata-mata kalau istilahnya menyenangkan ya, kalau kita dihargai orang lain, tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah sebenarnya kita melakukan hal tersebut karena lebih kontribusi kita kepada diri kita sendiri.